dan adatan. Ini namanya perbandingan trigonometri. Terus sudut istimewa. Sudut istimewa itu berapa saja? 0, terus siapa? 30, 30, terus 40, 45, 45, terus 60, 60, terus 90. Ini namanya sudut istimewa. Dia letaknya ada di kuadran 1. Kuadran 1 itu di mana ini? Di kuadran 1 ini sudutnya antara 0 sampai 90 derajat. Di kuadran 2, 90 sampai 180. Kuadran 3 itu bawahnya, 180 sampai 270. Terus yang keempat 270 sampai 360. Nah, sudut istimewa ini dikatakan istimewa kenapa? Karena ini jadi patokan. Jadi patokannya gitu. Kalau sin 0 berapa ya? Hilary, tahu nggak sin 0 berapa Hilary? Harus tahu Hilary. Emerald berapa emerald? Sin 0 berapa? 0. Gimana sih ngafalinya kalau nggak pakai kalkulator, nggak buka Google, atau bagaimana cara ngafalinya gimana? Nanti kan kalau sudah PJJ berakhir, kita tatap muka, kamu nggak boleh loh. Ulangan matematika itu tidak akan pernah menggunakan kalkulator. Ya, ujian sekolah, ujian nasional kan juga nggak pernah pakai kalkulator gitu ya. Terus ini gimana supaya tahu? Beri punya cara. Mungkin ada yang sudah tahu, mungkin ada yang belum. Untuk ngafalin ini supaya tahu gimana caranya, Beri tulis ini semua. Ini nih. Nih. Ya. Nah, setelah ditulis setengah akar semua, untuk sin, mulai dari yang 0, di bawah tanda akar tulis 0, 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang ini untuk sin ya. Nih barnya hapus dulu deh. Nih, kosnya dihapus dulu. Ini untuk sin ya. Ini untuk sin. Nah, sekarang pertanyaannya kalau ditanya sin 0 itu berapa? Sin 0 adalah setengah kali akar 0. Akar 0 berapa? 0. 0 kali setengah berapa, Seti? 0. Gitu kan? Setengah akar 1, Sarah. Akar 1 berapa, Sarah? 1 kali setengah. Setengah, berarti sin 30 itu setengah. 45 akar 2 bukan kuadrat sempurna, berarti kalau ditanya sin 45 ya setengah akar 2 gitu ya. Terus kalau yang 60, akar 3 juga bukan suatu kuadrat sempurna, jadi dia tetap akar 3, setengah akar 3. Nah, 90, Sarah Seti lagi deh. Akar 4 berapa, Sar? 2 kali setengah berapa, Sar? 1 berarti kalau ditanya sin 90 hasilnya 1. Begitu, gitu ya, jelas ya. Kalau untuk kos gimana? Kalau untuk kos sama, tulislah setengah akar semua. Setengah akar, setengah akar, setengah akar, sama setengah akar. Tetapi kalau kos dibalik dari kebalikannya sin, jadi nolnya dimulai dari 90. 0, 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Oke, Esperita. Beri mau nanya. Berarti kalau Beri tanya, kos 0 berapa, Esperita? 1. Dari mana setengah akar 4? Akar 4, 2 kali setengah. Melody, cari. Kos 60 berapa? Kos 60 setengah. Setengah kali akar 1 berapa, Ceri? 1. Berarti 1 kali setengah. Berarti berapa? Setengah, gitu ya. Oke, berikutnya. Aileen, Sekar. Kos 90 berapa, Aileen? 0, Bu. 0. Besok cepet ya. Kalau Bari nanya ini ya. Oke. Ini penting, Bu Erni, ini merupakan materi prasyarat untuk belajar sudut dalam vektor. Jadi ini harus bisa.
Oke, nah kalau tan gimana Bu? Kalau tan, oke, kita akan belajar bagaimana kalau tan. Tan, tannya di sini ya, tan. Nah, tan itu adalah perbandingan trigonometri antara sin dan sin per cos. Tan itu sin per cos. Teman-teman, nanti pelajarannya Bu Anin pada saat trigonometri, kalian akan diajarin sama Bu Anin bagaimana cara memperoleh sin dan cos ini. Kenapa bisa 0, kenapa bisa setengah akar 2, itu Bu Anin nanti. Asalnya dari mana itu akan diajarin pasti sama Bu Anin. Pakai segitiga siku-siku. Ya, nanti akan diajarin. Nah, kenapa ini si tan ini juga sin per cos itu juga akan ada nanti. Tapi bukan ranahnya Bu Erni. Bu Erni hanya pakai trigonometri. Tapi karena kalian belum belajar nih, sedikit Bu Erni berikan dulu. Gitu ya. Nah, tan itu sin per cos. Berarti kalau ditanya, sin 0 berapa tan 0 berapa tan 0? Tan 0 ya berarti sin 0 dibagi cos 0. Nah, sin 0 berapa? Sin 0 itu 0. Cos 0 berapa? 1. 0 dibagi 1 berapa, yo? 0 dibagi 1 berapa? Hah? 0. Di 0. Oke, ini biar kelihatan. Oke, terus ini cos. Oke, nah berarti 0 dibagi 1. 0 dibagi 1 itu 0. Nah, kalau tan 30 diperoleh dari mana? Dari sin 30 dibagi cos 30. Sin 30 adalah setengah. Dibagi setengah akar 3. Setengahnya boleh dicoret dong ya. Jadi tinggal berapa? 1/akar 3. Dirasionalkan. Kalau dirasionalkan berarti dikali akar 3 per akar 3. Sama dengan 3/3 kan? Akar 9. Atau biasa ditulis untuk tan 30 itu adalah sepertiga akar 3. Gitu. Nah, kalau 45 gimana kalau 45? Ya berarti kalau 45 sin 45 dibagi cos 45 berarti setengah akar 2 dibagi setengah akar 2. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 berapa? Berapa Saragi? Joselin? Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, Joselin. Berapa? 1. 1. Betul. Natswa. Tan 60. Natswa lihat. Tan 60 itu kan diperoleh dari sin 60 dibagi cos 60 kan? Sedangkan sin 60 itu setengah akar 3. Cos 60 setengah. Hasilnya berapa, Natswa? Hasilnya berapa? Dicoret setengahnya, sayang. Akar 3. Gitu. Kalau tan 90, Biska. Dengar beri Biska. Oh, Biska nggak kedengeran. Tidak berkomentar dia. Udah Fidel aja, Fidel. Tanah 90 Del. Berapa per berapa Del? 1. Sin 90 1 Del. Cos 90 setengah kali 0. 1 per 0 berapa Del? 1. Ngawur. Nggak terdefinisi. Infinite. Kalau kamu pencet kalkulator 1 per 0 itu error. Atau di infinite atau tak terhingga, tidak terdefinisi, bahasa kalian biasanya begitu. Ya, jadi ini adalah nilai-nilai dalam sudut istimewa. Jadi kalau ditanya, tan 90 berapa? 0. Tan 30 berapa? Sepertiga akar 3. Tan 45 berapa? 1. Tan 60 akar 3. Tan 90 infinite. Gitu ya. Caranya kalau lupa pakai tabel ini. Pakai tabel ini dibuat. Begitu ya. Oke, ini adalah materi dasar dulu loh guys. Kita belum masuk ke vektornya karena Bu Erni butuh ini. Kalau kamu nggak bisa ini, mengerjakannya nanti agak kesusahan. Ya.
Oke, berikutnya. Kita masuk ke yang di sini. Ini boleh diganti dulu? Boleh ya? Di capture yang butuh. Oke, boleh diganti ya. Nah, nilai-nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Ini tadi kuadran 1. Sudutnya antara 0 sampai 90 gitu ya. Di sini kuadran 2 berapa? 90 sampai 180. Di sini 180 sampai 270. Di sini 270. 270 sampai 360. 360. Teman-teman, di kuadran 1, nilai perbandingan trigonometrinya, maksudnya sin kostannya, ini semua positif. Ini semua positif. Semua positif. Nanti kalau ditanya sin 15 pasti positif. Cos 15 pasti positif. Gitu ya. Sedangkan kalau di kuadran 2, yang positif adalah sin. Hanya sinnya saja. Sin yang positif. Jadi kalau nanti ditanya sin 120, itu hasilnya pasti positif. Tapi kalau ditanya cos 120, itu hasilnya negatif. Sedangkan kalau di kuadran 3, yang positif adalah tan. Nah, tan. Jadi nanti kalau ditanya 215, berapakah nilai tannya? Pasti negatif. Pasti negatif. Sedangkan kalau di kuadran 4, siapa yang positif? Cos. Ngafalnya semua cinta cos. Semua cinta cos. Artinya kuadran 1 semua yang positif, kuadran 2 sinnya yang positif, kuadran 3 tannya yang positif, kuadran 4 cosnya yang positif. Begitu ya. Itu. Ini saja untuk pengetahuannya. Tapi nanti akan dipelajari